Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Khan. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung semester 3. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait materi yang telah dibagikan di Edlink, di mana ada materi yang pertama tentang materi muatan konstitusi, yang kedua tentang materi supremasi hukum dan lain-lainnya ya kayak. Nah, sebelum kita masuk ke materi muatan konstitusi, kita harus membahas tentang konstitusi sebagai general agreement, civil religion dan hukum dasar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa konstitusi itu basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Nah, mengapa berkenaan negara? Karena organisasi negara itu sangat diperlukan oleh warga negara masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi dan dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara tersebut. Nah, persetujuan atau konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya disandarkan pada 3 elemen kesepakatan atau konsensus, yaitu yang pertama adalah kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, yang kedua kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan dan penyelenggaraan negara, yang ketiga kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Nah, mungkin kita bahas sedikit tentang kesepakatan pertama ya, tentang tujuan dan cita-cita bersama. Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Nah, berkenanan dengan cita-cita bersama ini sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di dalam suatu negara. Mengapa demikian? Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya yang paling memungkinkan mencerminkan kesamaan kepentingan di antara semua warga negara masyarakat. Ya, karena dalam kenyataannya masyarakat kita ini hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Nah, yang kedua yaitu adalah tadi kesepakatan tentang rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Nah, kesepakatan bahwa basis pemerintahan ini didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil menurut saya ya, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan, konteks penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan rule of law yang sudah ditentukan bersama. Nah, mungkin kesepakatan yang ketiga yaitu adalah kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Nah, untuk kesepakatan ketiga ini kita harus berkenanan dengan 3 hal. Yang pertama, bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya. Yang kedua, hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain. Yang ketiga, hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan ini, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama. Nah, maka dari itu dengan keinginan bersama ini, institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam rangka kehidupan negara berkonstitusi atau constitutional state. Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumentasi konstitusi yang diharapkan menjadi pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan bahwa naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang dasar, memang sudah seharusnya tidak diubah semudah dengan mengubah undang-undang gitu. Sudah tentu tidak mudahnya mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak boleh menyebabkan suatu undang-undang dasar itu menjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah.
konstitusi juga tidak boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Nah, untuk materi muatan konstitusi sendiri, ada kedua ahli tata negara Belanda, yaitu Hen van Marseven dan Gen van der Taak. Jadi kedua ahli tata negara Belanda ini mengatakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Itulah sebabnya menurut A.H. Strachan, Undang-Undang Dasar atau Grootwet sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang memuat antara lain ada 4 gitu. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau atau waktu yang lama. Yang kedua, tingkatan-tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Nah, untuk menjadi visioner mungkin bagi mereka. Yang keempat, suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan hendak dipimpin. Nah, sedangkan menurut Savonier Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam tubuh konstitusi sekarang. Yang pertama, konstitusi itu dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau yang sering kita sebut kontrak sosial. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak asasi manusia, berarti perlindungan atas jaminan hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warga negaranya maupun alat-alat pemerintahnya. Yang ketiga, yaitu sebagai forma regimenis, yang berarti sebagai kerangka bangunan pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara. Nah, mungkin untuk muatan konstitusi menurut Miram Budi Rarjo lebih luas cakupannya daripada pendapat yang sebelumnya, yaitu masuknya perubahan konstitusi sebagai salah satu muatan konstitusi. Adapun muatan konstitusi menurut Miriam Budi Rarjo ada 4. Yang pertama, organisasi negara. Mengapa organisasi negara? Karena di dalam organisasi negara ada pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif yang kita kenal dengan nama trias politika. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian, prosedural menyelesaikan masalah, pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu pemerintahan dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur perubahan undang-undang dasar. Dan keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Mungkin untuk materi muatan konstitusi sampai di situ. Kita lanjut ke materi supremasi dan perubahan konstitusi. Nah, untuk materi supremasi dan perubahan konstitusi ini, nah, kita harus tahu dulu kedaulatan dalam konstitusi itu adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum anggota parlemen, sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi. Mengapa saya sebutkan demikian? Karena terjadi perubahan pada pasal 1 ayat 2 ini, yang dimana bunyinya adalah bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Sedangkan sebelum di amandemen, kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sini sangat berbeda, teman-teman. Nah, itu juga kedaulatan, karena kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan dan dengan cara sebagaimana diatur di dalam konstitusi itu juga. Dengan demikian, konstitusi itulah yang merupakan sumber rujukan tertinggi penyelenggaraan kekuasaan negara. Supremasi konstitusi
mengharuskan setiap lembaga penyelenggara negara dan segenap warga negara agar melaksanakan UUD 1945. Nah, walaupun suatu konstitusi dibuat secara ideal untuk jangka waktu yang lama, namun selalu terbuka peluang untuknya adanya suatu perubahan atau amandemen terhadap konstitusi tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap konstitusi selalu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara perubahan agar dapat dilakukan dalam koridor hukum dan semaksimal mungkin mencerminkan ide dan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Kita ambil contohnya Indonesia, kehendak seluruh rakyat aja lah. Nah, dalam sistem kenegaraan modern dianut dua sistem yang sedang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu pembaruan atau kita sebut dengan renewal yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, dan perubahan amandemen seperti yang dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Perubahan undang-undang dasar dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang dasar, dan perubahan undang-undang dasar di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang dasar. Perubahan UUD 1945 sendiri tidak tepat dikatakan dilakukan 4 kali. Yang benar adalah UUD 1945 diubah 1 kali, yang pembahasannya dilakukan selama 3 tahun dan pengesahannya disahkan selama 4 tahap sidang MPR, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Proses yang panjang ini membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat, dengan kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan dalam setiap pembahasan. Tidak mengherankan jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya dapat disepakati secara bulat, dan hanya satu ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara atau voting. Kalaupun hasilnya saat ini masih menimbulkan reaksi atau polemik dalam masyarakat, polemik soal ketatanegaraan, hal itu adalah suatu kewajaran dalam setiap perubahan, karena dalam setiap perubahan akan ada polemik atau reaksi dari masyarakat tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.